kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang periode 2020-2025. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Cek. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat, Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ade Ginanjar beserta rombongan, bendahara, kemudian para fungsionaris, bendahara DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Bapak Jogo Subagio Ruspinuji yang juga sebagai Ketua Ormas MKGR Provinsi Jawa Barat. Cek. Mohon perhatian hadirin, acara akan segera dimulai. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat, Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ade Ginanjar, Bendahara DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Bapak Joko Subagio Ruspinuji yang juga sebagai Ketua Ormas MKGR Provinsi Jawa Barat, anggota DPR RI Ibu Hajah Ice Siti Dewi Quraisy, Pini Sepuh Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang yang terhormat Pak Sumedang Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, yang terhormat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Ketua Bapilu Provinsi Jawa Barat Bapak Yomanius Untung SIP, yang kami hormati Ketua PSN Provinsi Jawa Barat Bapak Sukim Nur Arif, yang kami hormati Ketua PD AMPG Provinsi Jawa Barat Bapak Reynaldi Putra Andita Budi Raimi, yang kami hormati Ketua PD KPPG Provinsi Jawa Barat Ibu Hajah Cucu Sugiyati SEMM, yang kami hormati Ketua Kosgoro 57 Provinsi Jawa Barat, para fungsionaris DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Sumedang, seluruh pimpinan organisasi partai politik Kabupaten Sumedang, yang kami hormati unsur Porkopimda Kabupaten Sumedang, Kapolres Sumedang atau yang mewakili, Komandan Kodim 0610 atau yang mewakili, Komandan Batalion Infanteri 301 atau yang mewakili, dan para ketua pimpinan kecamatan Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti periode 2020-2025 serta pengukuhan pimpinan kecamatan,
Bapilu, BSN, AMPG, KPPG, dan Hasta Karya. Bertempat di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang hari Jumat 11 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti periode 2020-2025 serta pengukuhan pimpinan kecamatan Bapilu, BSN, AMPG, KPPG, dan Hasta Karya. Dengan tema memupuk akar, menumbuh pohon, merentang asa demi masa kini dan masa depan gemilang. Dan perkenalkan, saya Pipit Nurvina akan memandu acara pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk kewaspadaan kita di masa pandemi COVID-19 dan sebagai upaya pencegahan dari virus corona, acara ini tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini menunjukkan selain relevansinya yang sangat tinggi terhadap keadaan situasi pandemi yang sedang kita hadapi, baik sebagai bangsa maupun yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia. Para hadirin, tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi kepada Ustadz Isal Saifur Rahman, disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Semoga keberkahan diberikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Partai Golongan Karya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, pembacaan teks Pancasila dan pembacaan Ikrar Pancabakti Golongan Karya yang diikuti dan diucap ulang oleh seluruh peserta. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pancabakti Partai Golongan Karya. Satu. Kami, warga Partai Golongan Karya, adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami, warga Partai Golongan Karya, adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945
pembela serta pengamal Pancasila. 3. Kami, warga Partai Golongan Karya, adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4. Kami, warga Partai Golongan Karya, bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5. Kami, warga Partai Golongan Karya, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Ketua Panitia Pelantikan Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025 serta pengukuhan pimpinan kecamatan Bapilu, BSN, AMPG, KPPG dan Hasta Karya Kabupaten Sumedang. Kepada yang kami hormati Bapak Jajang Heriana SE, disilahkan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Partai Golkar Kabupaten Sumedang dengan motonya Golkar Sumedang solid. Insya Allah Golkarnya solid, solid juga bersama-sama membangun Sumedang dengan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya juga mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah yang sedang berlangsung, sehingga walaupun sedikit berkerumun, Pak Bupati, insya Allah kami sudah mempunyai kartu vaksin, syaratnya itu saja. Sekaligus melaporkan Pak Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Pak Bendahara Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini undangan internal kami 250 orang, alhamdulillah sesuai absen yang hadir sudah memenuhi undangan. Dari eksternal sudah disebutkan tadi, alhamdulillah pada hadir. Selanjutnya juga ini hal yang aneh barangkali dibandingkan dengan acara pelantikan di DPD kabupaten kota yang lain. Periodisasinya 2020-2025. Tetapi kita baru bisa melaksanakan pelantikan 2022. Artinya 2 tahun setengah kita sedikit belum ada kepastian dari berbagai sisi, tetapi sekali lagi, walaupun ini digabungkan antara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang serta pengukuhan pimpinan kecamatan juga Hasta Karya, BSN dan Bapilu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami sesuai dengan peraturan organisasi, diskresi kami ingin melakukan konsolidasi secara menyeluruh di Kabupaten Sumedang. Sehingga kemarin kita sedikit ada perselisihan pemahaman, tetapi hari ini sisa 2,5 tahun lagi kita harus bersama-sama bagaimana membesarkan Partai Golkar dan bagaimana menyukseskan Sumedang Simpati 2023. Kita juga semua siap bagaimana menyongsong 2024, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada
yang juga insya Allah Bapilu Partai Golkar Kabupaten Sumedang atas seizin Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Jawa Barat akan melakukan konvensi calon kepala daerah di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi titik pergerakan yang dahsyat dari Partai Golkar. Insya Allah sekali lagi kami solid. Hanya itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala bantuan moral, material dari Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penerimaan kami tentunya yang tidak memuaskan. Tetapi insya Allah sekali lagi Partai Golkar Kabupaten Sumedang siap bekerja sama dengan seluruh kekuatan partai politik Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Terima kasih. Insya Allah yang baiknya hanya petunjuk Allah bagi kita semua, tapi yang jeleknya hanya dari jajang secara pribadi. Mohon maaf sebagai manusia biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan komposisi dan personalia kepengurusan DPD Partai Golongan Karya serta pengukuhan pimpinan kecamatan, Bapilu, BSN, AMPG, KPPG dan Hasta Karya Kabupaten Sumedang periode 2020-2025 yang akan dibacakan oleh perwakilan dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Asep Suparman SH, disilahkan. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat nomor Kap strip 77 garis miring Golkar garis miring 12 garis miring 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat permatur Musda 10 Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang pada tanggal 4 Desember tahun 2021 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti tahun 2020-2025. Pertama, mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025 dibagi menjadi A. Pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara. B. Pengurus pleno yang meliputi seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Ketiga dan seterusnya. Keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Desember tahun 2021 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat. Ketua, PLT Ketua Dr. Haji Tubagus AC Hasan Sazili ditandatangani. Sekretaris Haji Ade Barkah Esos ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat nomor Kep strip 77 garis miring Golkar garis miring 12 Romawi garis miring 2021 tanggal 27 Desember tahun 2021 yang merasa
sudah dipanggil lewat undangan dari DPD Sumedang, mohon untuk ke depan. Saya hanya bacakan ketua dan sekretaris saja. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Haji Sidik Japar SE sebagai ketua. Ya. Yogi Yaman Santosa SOS sekretaris. Ya, mohon perhatian untuk segenap pengurus DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025 yang akan dilantik dan dikukuhkan pada hari ini untuk diambil sumpah, dimohon untuk menempatkan diri. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu pembacaan ikrar pelantikan dan pengukuhan oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat. Dengan ini kami mengundang yang terhormat Dr. Andes Haji Rahmat Sulaiman, disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lantik, saya akan tanya sama saudara-saudara, apakah saudara siap untuk dilantik? Siap untuk melaksanakan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tengah? Siap mengibarkan panji-panji Golkar di Kabupaten Sumedang? Siap memenangkan pileg Bupati dan Wali Kota Bupati? Siap memenangkan Presiden Bapak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, hari Jumat, dengan ini saya menyerahkan panji-panji Golkar untuk dikibarkan dan dilaksanakan sesuai Kabupaten Sumedang. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Sulaiman, ya, yang sudah melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golongan Karya periode masa bakti 2020-2025. Sebelumnya untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu. Bapak Haji Taufik Gunawansah SIP MSI. Dimohon berdiri Pak Haji Taufik sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Salah seorang tokoh politik senior yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan selanjutnya kami juga akan memperkenalkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Bapak Ence Lemi Aminuddin. Abah, nah, tokoh senior politik juga ini yang ada di Kabupaten Sumedang. Terima kasih, semoga kedepannya partai politik Golongan Karya bisa membawa kemajuan dan perubahan yang ada di Kabupaten Sumedang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya prosesi pelantikan badan dan organisasi sayap Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Yang pertama,
Pengurus Bapilu Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Kepala Bapilu Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Dr. Andes Naya Sunaria, Sekretaris Romli Firdaus, Bendahara Dr. Anye Widuri Esos MM. Kepada pengurus yang akan dilantik, mohon menempatkan diri. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025, saya mau bertanya terlebih dahulu dan mohon dijawab dengan tegas. Apakah saudara siap untuk dilantik? Apakah saudara siap untuk mengembangkan dan membesarkan Partai Golkar sampai di tingkat pokar? Apakah saudara siap untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu tahun 2024? Apakah saudara siap untuk memenangkan Pilpres, Pilkada serentak Provinsi dan Kabupaten tahun 2024? Terima kasih. Dengan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Jumat 11 Februari 2022, atas nama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pelantikan pengurus BSN Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Ketua BSN Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Toto Sugiarto SHMH. Sekretaris Ari Arifin, Bendahara Hajah Siska Rahayu Esos. Kepada segenap pengurus yang akan dilantik, mohon untuk menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan kata-kata pelantikan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Siap untuk menjadi pengurus Badan Saksi Nasional Partai Golkar? Siap untuk membentuk lembaga Badan Saksi Nasional Kecamatan? Siap untuk merekrut saksi se-Kabupaten Sumedang? Siap untuk memenangkan Partai Golkar Kabupaten Sumedang 2024? Siap untuk memenangkan Pak Erlangga Hartarto menjadi Presiden tahun 2024? Terima kasih. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama pengurus BSN Provinsi Jawa Barat melantik saudara-saudara untuk menjadi pengurus Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Sumedang periode 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada perjuangan kita dan Partai Golkar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelantikan pengurus PD AMPG Kabupaten Sumedang. Ketua PD AMPG Kabupaten Sumedang, Insinyur Aep Tirtamaya. Sekretaris Asep Ruhiat, Bendahara Erwan Supriyatno SE. Dan juga kepada segenap pengurus dimohon untuk menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025, saya mau bertanya terlebih dahulu dan memohon dijawab dengan tegas. Apakah saudara sudah siap untuk dilantik menjadi pengurus daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Sumedang? Apakah saudara sudah siap untuk mengembangkan dan membesarkan Partai Golkar sampai di tingkat pokar? Apakah saudara sudah siap memenangkan Partai Golkar pada pemilu tahun 2024?
Apakah saudara siap untuk memenangkan pileg, pilpres, pilkada, provinsi dan kabupaten tahun 2024? Dan yang terakhir, apakah saudara siap memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Bapak Insinyur Erlangga Hartarto sebagai Presiden 2024? Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Renaldi Putra Andita didampingi oleh sekretaris dan bendahara melantik saudara-saudara sekalian menjadi pengurus pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya, pelantikan pengurus PD KPPG Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua PD KPPG Kabupaten Sumedang Sonia Sugian SHMH, Sekretaris Enung Nina, Bendahara Elis Novianti. Dan kepada segenap pengurus yang akan dilantik PD KPPG dimohon untuk menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sekalian, saya ingin bertanya lebih dahulu. Bersediakah saudari-saudari dilantik, dikukuhkan sebagai pengurus PD KPPG Kabupaten Sumedang? Bersediakah membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang? Bersediakah untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada di 2024 yang akan datang? Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya Cucu Sugiyati selaku PD KPPG Provinsi Jawa Barat dengan ini menetapkan, melantik dan mengukuhkan saudari-saudari sebagai pengurus PD KPPG Kabupaten Sumedang. Semoga saudari-saudari sekalian dapat mengibarkan panji KPPG di seluruh Kabupaten Sumedang dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap laksanakan. Saya terima panji KPPT PDK Kabupaten Sumedang untuk dikibarkan di seluruh Kabupaten Sumedang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pelantikan dan pengukuhan pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan se-Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua PK. Kepada segenap para Ketua PK yang akan dilantik, mohon untuk menempatkan diri. Inilah para Ketua pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Hadir lengkap 26 Ketua PK. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025, saya mau bertanya terlebih dahulu dan mohon dijawab dengan tegas. Apakah saudara siap untuk dilantik? Apakah saudara siap untuk mengembangkan dan membesarkan Partai Golkar sampai di tingkat pokar? Apakah saudara siap untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu tahun 2024? Apakah saudara siap untuk memenangkan Pileg, Pilpres, Pilkada serentak Provinsi dan Kabupaten tahun 2024? Terima kasih. Dengan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat 11 Februari 2022 atas nama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Panci Partai Golkar untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok desa, RW dan RT. Siap? Siap, laksanakan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan momen yang sangat istimewa ini, kami dari DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang juga akan mengumumkan organisasi yang mendirikan dan yang didirikan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Yang pertama, pengurus Ormas MKGR Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua Ormas MKGR Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia SHMH. Ya, Pak Asep Kurnia boleh berdiri. Ketua Ormas MKGR Kabupaten Sumedang. Oke, selanjutnya pengurus Kosgoro 57 Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua Kosgoro 57 Kabupaten Sumedang, Dr. Honoris Causa Rangga Amirullah Muslim SAP MH. Ya, beliau berdiri, siap. Selanjutnya pengurus Depicab Soksi Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua Depicab Soksi Kabupaten Sumedang, Haji Deden Yayan Rusyanto. Boleh berdiri Pak Haji Deden? Siap. Selanjutnya pengurus HWK Kabupaten Sumedang diwakili oleh Ketua HWK Kabupaten Sumedang, Teti Kusmayati SPD. Dan pengurus AMPI Kabupaten Sumedang diwakili Sekretaris AMPI Kabupaten Sumedang, Deni Handayani SE. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya seremonial penyerahan Panji Partai Golongan Karya dari Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Bismillah nu jadi segelar lumampah. Ditembian artas jalan kabagjan bebarengan sabengketan. Pikeun mateahkeun kehidupan di buana. Kiwarik Partai Golongan Karya sejabakti kelemah cai netelakeun keyakinan kan agri geus ngajadi. Kaluan jejer satu tas prahara rengse kiwari tinggal pas ini baring sok pagi sing jadi bukti. Bismillah. Saring kang ringkang cage hate wakil
Nuhunkeun jalan ratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari mulu burung tujuh ngariap ka pajajaran bongan hayang ulang anti padung dengan jeung usikna pancikan sampurasun karumun kahiyang Prabu Silih moyan di pamoyanan papanggih jeung urang dawi anu keur bener aja hadeup kadayeuh ka wangi berkarep satujuan muniangkeun keyakinan nu bihari gungsi pasini kiwari jadi saati ngecakeun pacengkadan nanjeurkeun pategadan sabeungkeutan satujuan sareundek saigal sabobot sapianean pisan bakti kalemah cai kucara jeung ciri dugas pasti beda kiwari medal dina keyakinan mimiti jang jika diri lain ukur pasti belambe narah mun seuk ukur kendal ucap nu mubah estu sejagirik bakti ngahontal karaharjaan kukarep sugrining insan sabeungkeutan Partai Golongan Karya sangkan ngabuana. Panji pating kelebet marwa beja jeung carita tanggara geus atra di marcapada sakeseler tedak pasundan sejak unjuk di buana mawa bagja ka nagara sangkan Indonesia dijaya di marcapada mawa harja keur balarea babarengan sabeungkeutan Partai Golongan Karya Tibihari Kakiwari tetap setia di letangtungan jadi pancer keur nagara.
Ari kakiwari Partai Golkar tetap setia dina tatapakan konstituen politik anu lumaku di negara. Narah mun segudu nyulayan pada keadaan nugas jadi paniatan. Partai Golkar wilujeng nanjir, wilujeng gumawang kamda gantang, wilujeng tatandang Erlangga Hartarto sagalaku presiden. Golkar Indonesia, Indonesia Erlangga presiden. Golkar Ya, boleh beri tepuk tangan hadirin yang paling meriah. Yang kami hormati, tak lupa juga merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua di sini. Sudah hadir bersama dengan kita fungsionaris DPP Partai Golkar, Bapak Riki Megantara SIP MIKOM. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Kemudian juga salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak kalah penting, yang merupakan bagian penting dari Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang. Tentunya organisasi ini beranggotakan kaum perempuan Indonesia yang tentunya berperan penting sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan. Organisasi PD Al Hidayah, hadir Ketua PD Al Hidayah, Dr. Anda Hajah Aam Salama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya. Marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang yang baru saja dilantik dan dikukuhkan untuk masa bakti 2020-2025. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Sidik Japar SE, disilahkan. Bahwasannya pada siang hari ini, insya Allah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan nikmat sehat buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa terlimpah curahkan penjunjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, insya Allah kepada kita semua masih melaksanakan perintah-perintahnya, mudah-mudahan sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka pelantikan pengurus DPD periode 2020-2025. Ini merupakan simbol pelantikan ini, simbol kebersamaan, simbol kesolidan, simbol persatuan Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Dengan melalui pelantikan ini, dan saya yakin keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Sumedang yang beberapa tahun ke belakang merasa lelah kita ini dengan reotika politik, suatu hal yang biasa, tapi mulai saat ini ke depan kita sama-sama Golkar Sumedang solid untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada di Kabupaten Sumedang. Barusan kita lihat bersama pelantikan Badan Pemilu, pemenangan Pemilu Kabupaten Sumedang, Badan Saksi Nasional, KPPG, AMPG, termasuk juga para ketua PK. Saya mohon yang baru saja dilantik, semua sesuai dengan anggaran rumah tangga Partai Golkar, bahwa bentuk yang namanya KPPG, AMPG sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat pokar, termasuk juga yang sudah saya lihat yang sehari-harinya kita lihat bersama setiap hari Rabu yang selalu mengadakan pengajian di sini Al Hidayah, itu sampai ke pelosok desa. Saya insya Allah saya inginkan seperti Al Hidayah dibentuk sampai ke tingkat desa dan RW dan RT di Kabupaten Sumedang ini. Al Hidayah bentukan Partai Golkar, didirikan oleh Partai Golkar. Maka dari itu saya mohon pada seluruh anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang, termasuk juga anggota fraksi DPR RI, coba Al Hidayah ini dimulai, diperhatikan,
yang setiap Rabu minggu pertama selalu ada pengajian di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang ini serentak. Kami mohon tidak muluk-muluk yang diinginkan oleh Al Hidayah, tetapi bentuk perhatian dari kita semua. Insya Allah Al Hidayah tetap berada di lindungan pohon beringin. Termasuk juga AMPG bukan hanya dibentuk di tingkat kabupaten, tetapi sampai kecamatan, sampai ke desa, dan di situ sudah tertera yang harus dilaksanakan oleh pengurus PDAM AMPG kabupaten, termasuk KPPG. Insya Allah Bung Aib Tirtamaya dan Ibu Sonia insya Allah mulai bulan depan sudah berjalan-jalan ke tiap kecamatan dan desa. Insya Allah ini semua merupakan tantangan bagi kita semua. Kalau itu tidak dilakukan, kalau pengurus Tukcing, jangan harap Partai Golkar bisa besar di Kabupaten Sumedang. Jangan harap memenangkan pilpres dan pilkada di Kabupaten Sumedang. Tapi saya percaya dan yakin, saya optimis bahwa yang barusan dibentuk dan barusan dilantik, insya Allah bekerja dengan keras. Dan kami mohon para fungsionaris DPR RI, para fungsionaris provinsi, saya mohon untuk sama-sama kita bergandeng tangan membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang. Bagaimana membentuk sampai ke tingkat pokar yang dulu telah dilakukan oleh penerus-penerus pendahulu-pendahulu kita yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Mulai sekarang saya mohon, tidak mungkin Golkar besar hanya dilakukan oleh saudara Sidik Japar dan saudara Bung Yogi, tetapi harus semua bekerja sama, rasa kebersamaan kita bangun sama-sama. Kalau ada kesalahan di kami, tolong untuk dikritik, diberikan masukan. Saya yakin semua merasa memiliki Partai Golkar di Kabupaten Sumedang ini. Hari ini kita selalu bersama-sama, dan sampai selesai kita harus selalu bersama-sama. Perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi endingnya sama. Bagaimana Golkar Kabupaten Sumedang bisa menangkan pilpres, pileg dan pilkada. Apalagi yang namanya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto yang sudah ditetapkan dalam Munas bahwa beliau sebagai calon presiden dari Partai Golkar untuk tahun 2024. Kami mohon kepada seluruh kader sampai ke pelosok desa untuk disosialisasikan dengan baik program-program Pak Menko ini yang sudah bisa meredam perekonomian dampak dari wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan disampaikan kepada masyarakat melalui digital UMKM. Kami mohon pada seluruh kader dan pengurus harian dan pengurus pleno, saya harapkan semua jangan tidur, semua mari kita bergerak, bagaikan kita mesin yang selalu bergerak, walaupun sedikit bensin tapi bergerak aja jalan. Insya Allah dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, bahwa di dada kita hanya satu partai beringin, insya Allah kita akan memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang ini. Jangan takut kader Golkar, hari ini menghijau Kabupaten Sumedang. 2024 padi sudah menguning untuk Partai Golkar. Tidak apa-apa hari ini menghijau, tetapi 2024 panen sudah mulai menguning oleh Partai Golkar. Siap? Heureuy Pak Doni. Insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak banyak pandang lebar yang kami sampaikan, tapi pada intinya semua yang barusan dilantik bertekad bulat, siap memenangkan pilpres, siap memenangkan pileg, dan siap memenangkan pilkada 2024. Siap? Golkar Sumedang solid, saya buktikan dengan yel-yel Partai Golkar. Saya katakan Golkar, saudara katakan Indonesia, dan sebaliknya.
Erlangga, saudara-saudara presiden. Begitu Golkar lagi 3 kali, menang pilpres, menang pilkada, menang pileg. Jadi menang, menang, menang. Terakhir saya katakan Golkar Sumedang jawab solid, solid, solid. Siap? Golkar. Kurang serempak semangat. Itu nasi udah dibagikan, kuat tenaganya. Golkar, Indonesia, Erlangga, Presiden, Golkar, Golkar Sumedang, solid, solid, solid. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Acara selanjutnya, sambutan dari Bupati Sumedang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, disilahkan. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama atas nama Pemerintah Daerah Sumedang, saya haturkan silaturahim kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada sore hari ini dijadikan bagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih merekatkan ikatan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita semua. Bahkan saya berharap hubungan kita semua akan terus berlanjut mulai di dunia sampai di yaumil akhir ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada pengurus DPD Golkar yang baru saja dilantik di bawah kepemimpinan Pak Jafar dan Pak Yogi. Kemudian sekaligus tadi pelantikan secara kolosal seluruh organisasi sayap Golkar, dan ini mencerminkan sebuah konsolidasi organisasi yang sangat lengkap dan cukup masif. Selamat kepada DPD Golkar Sumedang yang baru dilantik, diiringi dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin dalam menjalankan amanah sebagai pengurus Golkar, bisa terus solid. Karena kunci sebuah organisasi bisa maju, bisa berkembang, bisa tercapai tujuan organisasi ketika organisasi tersebut solid, kompak, penuh dengan kerja keras, dan penuh dengan kebersamaan. Inilah modal dasar yang tentunya harus dimiliki oleh setiap organisasi, termasuk Golkar di dalamnya. Selamat Pak Jafar Siddiq dengan tema hari ini Golkar Sumedang Solid. Mudah-mudahan terus solid untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumedang yang kita cintai. Untuk itulah saya ingin memberikan hadiah sebuah pantun kepada Golkar dalam rangka mengajak untuk bersama-sama membangun Sumedang. Tolong nanti kalau saya mengucapkan pantun, rame-terame tepuk tangan sing meriah. Milungigel di kendangan. Kurang kompak. Milungigel di kendangan. Cakep. Laguna manuk kapodan. Cakep. Hayu urang sasarengan pikeun ngawangun Sumedang. Asik. Ikan hiu mendekati jangkar. I love you Partai Golkar. Yeay. Baik hadirin yang berbahagia, setelah dilantik tentunya banyak tantangan, harapan masyarakat yang harus dipenuhi oleh Partai Golkar. Sebagai bupati, katakanlah sebagai pembina politik, tentunya mengharapkan sekali kekuatan Golkar yang solid, yang kompak, yang bisa bersama-sama mencurahkan tenaga, pikiran, konsep-konsep, gagasan dan idenya untuk membangun Kabupaten Sumedang. Kami sangat mengharapkan dan menantikan kondisi tersebut.
Untuk itulah Ibu dan Bapak yang saya hormati, kader Golkar yang saya banggakan, saat ini dunia berubah, kehidupan berubah, tentunya tata kelola organisasi politik pun harus berubah. Semuanya harus bisa berubah dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Organisasi dimanapun, termasuk organisasi politik, harus bertransformasi. Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan transformasi atau perubahan bagi setiap parpol dimanapun. Karena setiap parpol pasti tujuannya ingin menang, dan ketika menang, kemenangannya dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, menjadi instrumen untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau saya hitung, setiap menghadiri kegiatan partai politik semuanya ingin menang, dan harus seperti itu. Saya tanya, partai A berapa targetnya? 30%, partai B 30%, partai C 20%. Dikalikan 30% kali 10 partai politik berarti ada 3000% pemilihnya. Jadi semuanya bisa menang kalau begitu. Tapi itulah cita-cita partai politik. Setidaknya ada 3 transformasi yang harus dilakukan. Pertama adalah sumber daya manusia. Pastikan SDM di setiap parpol manapun memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi, dan memiliki kinerja yang tinggi. Itu yang menjadi transformasi pertama. Yang kedua adalah tata kelola partai itu sendiri. Saat ini semua partai harus mengelola partai dengan manajemen modern, dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang tinggi. Apalagi saat ini model-model digitalisasi mau tidak mau harus menjadi bagian terpenting yang harus diadaptasi oleh partai politik. Digitalisasi partai politik ini adalah sebuah keharusan. Berarti tata kelola organisasi politik ini harus lebih efektif dan efisien, menggunakan berbagai platform digital yang ada sehingga bisa lebih maju dan lebih mandiri. Yang ketiga adalah transformasi organisasi. Bagaimana organisasi harus bisa lebih lincah, agile atau agility, ada kelincahan organisasi dalam bekerja. Itu harapan-harapan saya bahwa semua partai politik harus melakukan transformasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Saya bisa sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya lupa tadi menyapa ini kesepuhan semuanya, Mbah Ence. Ada Mbah Ence, kemudian Ma Yusuf masih ada. Ma Yusuf, terima kasih semuanya yang hadir, para sesepuh, dan kita doakan mudah-mudahan Abah Ma Yusuf sehat, panjang usia insyaallah. Sekian yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Sulaiman, disilakan. Izinkan permohonan maaf dari Bapak Aceh, tadi sebetulnya hadir, tapi karena beliau tidak bisa meninggalkan acara, tadi dipanggil sama Pak Ketum dan Pak Sekjen, permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan beliau menugaskan di sini para tokoh Golkar semua hadir. Ada Pak Joko sebagai bendahara dan beliau juga ketua MKGR, ada Dewan Pakar Pak Profesor, ada Bung Galih dan Bu Ice dari pusat dan Fuperi, ada Mas Eko, ada Ketua KPPG AMPG Bu Cucu, ada Bu Gani, ada Bu Reni, ada Bung Sukim, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan sahabat-sahabat sekalian.
Golkar Sumedang ini memang unik. Musda paling lama se-Indonesia. Ada 2,5 tahun musdanya. Ya, kita sempat khawatir bahwa dengan waktu yang cukup relatif singkat, apakah bisa nanti akan bersatu? Tapi ternyata indah di akhirnya, bahwa Bung Japar dengan Bung Yogi bersatu. Dan kita buktikan bahwa dengan perbedaan pendapat, dengan pergolakan, karena dalam musda sedianya adalah bagaimana mengevaluasi program, bagaimana menyusun program, dan bagaimana menyusun kepengurusan. Rasanya 2,5 tahun yang kita ragukan, baru kita lihat. Kita begitu yakin bahwa ternyata DPD-DPD yang lain belum selengkap ini menyusun tentang komposisi kepengurusan sampai kepada hastakarya organisasi dan BSN dan badan saksi. Kita kasih plus untuk beliau. Ya. Jadi kalau lihat dari pelantikan ini, saya berharap selamat kepada Pak Japar, Pak Yogi dan kepengurusan sekalian. Tidak ada lagi kelompok Pak Japar, tidak ada lagi kelompok Pak Yogi, tidak ada lagi kelompok yang lain. Yang ada hanyalah bagaimana Golkar memenangkan presiden di 2004 untuk Pak Erlangga Hartarto, bagaimana memenangkan pileg di Kota Sumedang, dan bagaimana memilih bupati di Kabupaten Sumedang. Saya teringat filosofi kesundaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ada sebuah nangka, cek soca nangka nu asakte nu koneng. Tapi cek celi teu bisa, nangka nu asakte nu ngageblug. Cek hidung teu bisa, nangka anu asakte nu seungit. Cek mulut teu bisa, nangka nu asakte nu amis. Ketika nangka itu dimakan, telinga protes tidak, hidung protes tidak, mata protes tidak. Hari ini terbukti bahwa filosofi ini dilakukan di Kabupaten Sumedang yang tadinya ribut, akhirnya kita sama-sama berkarya dan untuk bersatu. Karena ke depan Pak Japar Siddiq dan teman-teman sekalian, 2,5 tahun rasanya cukup sebentar. Tidak bisa dengan hanya slogan-slogan Golkar menang, Presiden menang, Erlangga menang, teman-teman ini. Harus turun. Saya tadi berbisik dengan Pak Wakil, ada 1.200.000 penduduk dan ada 270 desa, 7 kelurahan. Kalau seandainya tadi sudah terbentuk, hak pilih di Sumedang kurang lebih 800.000. Kalau tadi BSN saja sudah terbentuk 3.000 TPS kali 2 sudah ada 6.000. Kalau 6.000 satu TPS, 2 orang ini membawa 10 kader. Ada ibunya 2 dan bapak 2 TPS. Ada bapak, berarti ada 4 tambah 2, 6. Masa di 2 tidak bisa membawa 4? Jadi kalau satu TPS ini 10 kader yang dibina, kali 3.000 kali 2 berarti kurang lebih di 60.000 anggota terukur. Belum kalau misalnya ternyata kecamatan, ada AMPG, ada KPPG, orang lain berbicara tentang masalah konsolidasi, Golkar sudah punya 15 organisasi yang didirikan, sayap dan yang mendirikan. Orang lain berbicara tentang konsolidasi ke bawah, kita sudah melakukan. Jadi rasanya hari ini kami dari Jawa Barat merasa regreg, karena dengan kondisi sekarang Kabupaten Sumedang justru paling cepat untuk penyusunan kelembagaan badan dan lembaganya. Karena kalau misalnya kita hanya slogan-slogan, kita tidak bisa. Bangsa kita ini dihadapkan kepada berbagai sejarah. Zaman dulu kita multipartai, zaman revolusi. Dimensinya semua partai adalah bagaimana merebut tentang ideologi. Pembangunan, kesejahteraan terabaikan. Ada yang namanya Orde Baru, 2 partai 1 kekaryaan. Dimensinya pembangunan. Semua pergerakan tentang pembangunan. Tapi kita
akui bahwa demokratisasi pada saat itu tertutup. Hari ini muncul yang namanya reformasi. Muncul multipartai. Tapi dimensinya bukan kembali lagi kepada dimensi ideologi. Hari ini dimensinya adalah perebutan kekuasaan. Bahkan semua organisasi baik agama ataupun yang lain mendirikan partai-partai hanya perebutan kekuasaan. Lewat masa reformasi, hari ini masuk ke milenial dan orang-orang semua pada egois. Muncul kebohongan dengan secara pembenaran hoak dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita Golkar, kalau kita tidak bergerak dengan struktural, karena kita tidak punya basis ideologis, mohon maaf, kalau misalnya PKB sudah jelas basis ideologisnya di NU, PAN basis ideologisnya misalnya di Muhammadiyah. Kita karya kekaryaan. Jadi hanya satu-satunya bahwa bagaimana Golkar berkarya tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Kita harus berkualitas orangnya dan kita strukturnya benar. Ini internal yang baik. Sekarang eksternalnya ada 7 anggota dewan di Sumedang. Kalau 7 anggota Sumedang ini 3 tugas: pengawasan, budgeting, dan legislasi. Pengawasan bukan mengawasi Pak Bupati dan Wakil Bupati cari kesalahannya, tapi pengawasan coba turun ke masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga anggota dewan bareng-bareng dengan eksekutif menciptakan program-program sehingga kepentingan masyarakat itu ngarasa pasti rumasa. Kalau itu digerakkan secara masif, anggota dewan bareng-bareng menciptakan program dengan baik kepada masyarakat, kita secara struktural kita lakukan dengan baik, maka pasti akan ada suara terukur yang jelas. Sehingga pada akhirnya anggota dewan ke depan kita sudah diputuskan bahwa tanggal 14 Februari pemilihan presiden. Kita sudah mulai, Bung Galih itu memerintahkan saya Jawa Barat sudah mulai rakornis. Sehingga kita 1 tahun sudah menggelindingkan 200% untuk anggota-anggota legislasi. Pada saat nanti Februari di 2023 sudah ada 100%. Jadi yang 100%, 200% sudah menggelinding tentang masalah kekaryaannya. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Ketua Pak Japar, hari ini padi menghijau, tapi mari yang kuning kita songsong supaya panennya baik. Itu mungkin harapan kita. Selamat kepada Pak Japar Siddiq atas pelantikannya, kepada pengurusannya, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan selalu ada dalam lindungan Allah. Selamat kepada BSN, kepada KPPG, AMPG, terus Hasta Karya, dan para kecamatan. Selamat bertugas, semoga tugas bapak-bapak ini menjadi langkah ibadah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilihaya kelepatan. Abdi mantan aura kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menyanyikan Mars Partai Golongan Karya. Hadirin dimohon berdiri. Rapatkan barisan, siagakan diri, kibarkan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masa
Acara selanjutnya, penampilan seni putra-putri Sumedang dari Sanggar Medang Kahiyang, Mojang Priangan. Selamat menyaksikan. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan pengurus DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang masa bakti 2020-2025 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Dan kepada pengurus yang hari ini dilantik, semoga dapat membawa kebaikan dan berkah tidak hanya untuk partai golongan karya, namun juga untuk Kabupaten Sumedang. Saya undur diri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus DPD Golkar Sumedang. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan batin untuk membangun amanah ini dan bisa terus solid untuk bersatu sama-sama membangun Kabupaten Sumedang. Selamat untuk Golkar ya maju ke depannya bersama-sama untuk bangun Sumedang. Terima kasih. Dalam rangka pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, syukur alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses, lancar. Ya, ini yang diharapkan oleh kami semua dari seluruh kader Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Yang intinya ini merupakan simbolis pelantikan ini yang pada inti dan faktanya ini merupakan suatu bukti kesolidan, kebersamaan dan kesatuan yang dikedepankan dalam rangka menyongsong memenangkan Pileg, Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Atas nama pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, saya mengharapkan dan menghimbau pada seluruh kader, seluruh tokoh masyarakat Partai Golkar di Kabupaten Sumedang ini, ya kita bekerja keras dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat, apapun bentuknya, yang intinya melindungi, mengayomi dan membantu bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan. Partai Golkar harus selalu di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini dalam rentang waktu 1 tahun lebih kita berkonflik dan dijawab pada hari ini semua solid. Secara struktural organisasi yang berhimpun di Partai Golkar sudah melakukan satu konsolidasi dan kaderisasi. Dan ini dibuktikan oleh barusan dengan dilantiknya organisasi-organisasi yang berhimpun di dalam Partai Golkar. Tentunya bahwa konsolidasi ini tidak berhenti sampai tingkat kabupaten. Semua organisasi yang berhimpun tidak berhenti di tingkat kabupaten, tentunya juga harus mulai melangkah kepada organisasi yang di tingkat kecamatan.
Ini perlu karena mereka juga terus kita lakukan konsolidasi, kaderisasi. Dan mudah-mudahan bisa sampai tingkat desa. Kita itu lemah di sisi kaderisasi. Sekarang harus sudah mengedepankan kelompok-kelompok kaum muda. Organisasi AMPG, Hasta Karya juga sekarang sudah mulai bertransformasi menjadi kelompok-kelompok milenial. Sasaran itulah yang akan kita garap, kelompok-kelompok milenial di kecamatan maupun di desa. Pada hari ini kita saksikan bersama pelantikan semua organisasi, kita harus solid dan kita harus siap dalam menghadapi momentum politik, yaitu pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, juga pemilu presiden. Dan kita juga sudah ada amanat untuk memenangkan Erlangga Hartarto menjadi presiden. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar, sukses, semua yang diundang, alhamdulillah baik internal Partai Golkar maupun eksternal. Kawan-kawan terutama kami bangga kehadiran Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terus rekan-rekan koalisi juga dari partai-partai yang ada di Kabupaten Sumedang bisa hadir semua, ikut sama-sama menyukseskan acara di Partai Golkar ini. Persiapan kami dari awal, alhamdulillah tidak terkendala apapun, bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai yang sudah ditugaskan dari partai kepada kami sebagai panitia. Harapan kami setelah dilakukan seremoni pelantikan ini, kita memang start terlambat, tapi insya Allah konsolidasi secara menyeluruh di Partai Golkar akan terus berlanjut tanpa henti sampai pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada gubernur, dan pilkada bupati, wakil bupati. Mudah-mudahan di saat Golkar hari ini mulai bangkit, kepercayaan masyarakat pun kembali jatuh pilihan kepada kami Partai Golkar. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan pelantikan pengurus ya DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang beserta seluruh perangkat organisasinya, saya secara pribadi dan selaku kader Partai Golkar sampai dengan saat ini turut hadir juga menyaksikan. Pertama-tama merasa bersyukur atas pelantikan ini yang merupakan hasil dari konsolidasi organisasi Partai Golkar Kabupaten Sumedang, dan melihat prosesi tadi pelantikan yang dihadiri oleh berbagai elemen dari organisasi perangkat Partai Golkar ini, saya merasa optimis bahwa konsolidasi hari ini akan menghasilkan sukses Partai Golkar ke depan, sukses dalam pemilu legislatif maupun insya Allah juga sukses dalam pemilu kada ya yang akan dihadapi tahun 2024. Terima kasih, salam Partai Golkar.